Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah animasi game ya. Ketemu lagi di mata kuliah animasi game ya, dimana ini untuk setelah UTS ini kita akan membahas ke arah game 3D ya. Untuk aset-asetnya saya sarankan masih dapat digunakan untuk mata kuliah sebelumnya ya, mata kuliah sebelumnya pemodelan 3D atau animasi 3D itu atau mungkin produksi animasi 3D itu masih bisa dipakai untuk aset-asetnya gitu ya. Sebenarnya termasuk juga yang kemarin sudah pernah kita bahas ya untuk game 2D ya, game 2D-nya juga tentunya masih bisa dipakai. Oke, teman-teman untuk hari ini sebelum mulai perkuliahan hari ini marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga lancar ya, semoga ilmunya manfaat. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, untuk hari ini kita memasuki materi yang pertama. Halo. Halo. Sudah masuk ya, Mas ya? Iya, sudah, Pak. Tadi nge-stuck. Bentar, tunggu dulu. Oke, kemarin kita sudah membahas poin-poin yang nanti akan kita bahas di Unity 3D, ya, di animasi 3D. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini, salah satunya adalah terrain ya, terrain. Jadi terrain itu kalau saya boleh, saya akan share ya, saya akan share. Oke, saya akan share di sini hampir kurang lebih caranya sama ya untuk membuat terrain. Di sini salah satu yang apakah kelihatan Mas Amir? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, di sini salah satu manfaat dari terrain ini adalah terrain itu cara bahasa Indonesianya ya seperti tanah itu ya. Nah, di sini kita dapat membuat environment ya, environment yang nanti bisa dipakai untuk pembuatan game ya. Salah satunya misalnya kita membuat game Timun Mas misalnya, kemudian environment-nya di sebuah taman gitu ya, atau di sebuah kebun gitu. Kalau mungkin kalian nanti tidak sempat membuat satu building atau satu gedung ya, dibuat aja misalnya dalam satu kebun atau dalam satu taman ya. Nanti untuk apa itu misinya mungkin mengumpulkan bunga atau yang lain sebagainya, yang kira-kira berhubungan dengan alam itu ya. Oke, teman-teman, kalau kita lihat sekilas di sini ada unsur langitnya, kemudian unsur tanahnya, kemudian unsur airnya, dan juga di tanah ini ya, di tanah ini itu tentunya kalau kita menyelam itu kan pastinya ada ini ya. Harusnya kalau ingin detail lagi bisa ditambahkan efek
efek apa ya? Efek blur ya gitu ya. Jadi kalau mata kita menyelam di air itu kan ada semacam efeknya blur ya gitu ya. Matanya jadi lebih pandangannya nggak jelas. Nah, ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk prosesnya bagaimana, Pak? Ya, prosesnya bagaimana? Nanti kalian silahkan dapat mengecek ya, mengecek eh, apa ya? Dapat mengecek asetnya. Ya, jadi kalau misalnya belum punya aset standar aset namanya ya, standar aset atau terrain itulah. Di situ nanti dapat di-download atau mungkin semacam package ya, semacam package yang bisa diimport. Nah, di sini teman-teman kita akan memulai, kemudian sebentar, ada unsur air, kemudian tanah, kemudian tanah ini bisa kita apa itu keruk ya, artinya tingginya kita turunkan, kemudian juga ada unsur cahayanya juga ya, atau dalam bahasa Unity-nya adalah uh, directional like. Jadi like itu di sini ada banyak ya. Ada point like, ada directional like. Directional like itu lebih ke cahaya matahari. Kalau point like itu lebih ke kayak lampu itu ya, kayak lampu bulan itu. Oke, yang ini lebih ke workflow-nya ya. Kalian nanti bisa mengembangkan ya, bisa mengembangkan mungkin asetnya lebih keren juga silakan. Tentunya yang kita dapat download melalui window, kemudian asset store itu kan yang apa itu yang free ya, gitu ya. Tapi yang free juga sudah banyak yang keren itu ya. Nah, di sini saya akan membuat new scene, teman-teman, biar posisinya dari nol ya. Nah, new scene. Jadi satu project itu terdiri dari banyak scene. Misalnya scene 1 itu untuk level 1, game level 2 dan seterusnya. Karena kan kalau semua ditaruh dalam satu scene itu kan nantinya juga akan berat. Ya, di situ ya meskipun memungkinkan ya, artinya bisa juga ya. Tapi dari segi manajemen filenya, manajemen scene-nya itu tentunya lebih mudah jika beda scene ya. Tidak juga satu tumpak blek ya, atau semuanya jadikan satu scene itu kan nantinya juga berat juga jalannya gitu ya, ketika di running untuk melihat previewnya. Nah, yang pertama untuk membuat seperti yang tadi, kita dapat mengakses ya, kalau kalian nanti bisa mengakses di game object, kemudian 3D, kemudian di situ ada terrain. Kemudian kalau di sini kita bisa lewat menu terrain, kemudian create terrain ya, gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa membuat terrain. Di sini kelihatannya sempit. Ya. Monitor Mas Amir, apakah kelihatan? Masih kelihatan? Masih Pak, masih Pak. Oke, oke. Di sini sudah ada tanah atau terrain ya. Kemudian di tanah ini langkah pertama setelah membuat terrain adalah kita simpan dulu scene-nya ya. Latihan 2 misalnya. Nah, di sini setelah berhasil menambahkan terrain, kita akan menambahkan apa ini? Kita akan menambahkan directional light atau cahaya. Caranya bagaimana, Pak? Ya, caranya di game object, kemudian create other, kemudian di sini ada directional light. Ya, ini lebih ke arah meskipun kadang-kadang beda versi Unity-nya, tapi biasanya tetap directional light gitu ya. Nah, di sini ada directional light, kemudian point light, kemudian ada spotlight gitu. Meskipun nanti ketika kalian ada asset store itu di situ ada macam-macam light, ada light yang lain lagi bisa dikembangkan lagi ya. Tapi kalau dari 3 pembahasan ini, directional light itu lebih ke arah cahaya matahari, kemudian point light
ke arah lampu bolam seperti itu ya. Ketika ditaruh di satu ruangan nanti akan menyebar memutar gitu. Kemudian kalau spotlight itu lebih ke arah lampu sepeda motor itu ya yang menyorot gitu. Nah, di sini kita gunakan karena kita butuh untuk environment ya kita gunakan yang directional light. Meskipun dalam satu game itu tidak mungkin hanya menggunakan satu jenis lighting atau satu sumber cahaya. Ya. Bisa juga kombinasi, ya bisa juga pokoknya seperti kita mengolah di blender lah. Nah, itu juga lebih dari satu supaya biar bisa keren itu ya. Nah, di sini teman-teman kita sudah bisa berhasil menambahkan lighting-nya ya. Silahkan kira-kira kalau tegak lurus gini ya mungkin siang hari ya. Siang hari ya. Meskipun arahnya mataharinya di sini, di sampingnya juga tetap dihitung siang hari gitu ya. Kalau mungkin seperti ini berarti mungkin lebih ke sore hari gitu ya. Karena miring, karena cahayanya sedikit. Kurang lebih seperti itu. Saya buat agak miring aja supaya tidak terlalu panas, ya, tidak terlalu terang banget. Oke. Nah, di sini teman-teman kita sebenarnya bisa menambahkan lagi lighting-nya. Nah, Ctrl C, Ctrl V, ya, Ctrl C, Ctrl V. Nah, di sini ini sebenarnya kita bisa menambahkan, ya, gitu ya. Jadi tidak hanya satu dan caranya juga mudah, hanya Ctrl C, Ctrl V. Kemudian langkah berikutnya di sini saya akan mengenalkan lighting-nya terlebih dahulu ya. Kita akan mengenalkan lighting-nya mulai dari yang pertama kita bisa merubah menjadi spotlight, bisa directional light meskipun sudah kita tentukan tadi directional light atau jenis matahari. Nah, kemudian untuk color-nya kita bisa memilih mungkin jika sore hari kita akan memilih warna yang mungkin agak kalau sore hari kan agak cahaya mataharinya agak kuningan misalnya. Kalau dalam pagi hari suasananya agak kebiruan misalnya. Nah, itu bisa juga diambil alternatifnya gitu ya. Kalau mau netral ya silahkan dipilih warna putih saja, tidak masalah. Nah, tapi kalau biar lebih artistik ya, juga termasuk di warna lampu ini, warna cahaya ini juga termasuk memberikan suasana tertentu ya. Misalnya suasana misteri, dia dibuat warnanya lebih mungkin warna-warna gelap seperti itu. Ya, artinya dari warna ini bisa membantu menentukan, menyampaikan suasana apa yang ingin disampaikan oleh gamenya, oleh gamernya, oleh game desainernya. Nah, untuk lampu sudah. Kemudian untuk cahayanya sudah, ya silahkan. Kemudian ini untuk intensitasnya. Nah, gitu ya. Kalau semakin tinggi, ya semakin terang. Gitu. Kemudian shadow, ini tentunya saya buat shadow aja yang soft aja, tidak masalah. Jadi kalau tidak ada shadow-nya, nanti kesan 3D-nya ketika kita menambahkan objek itu kurang. Kemudian quality-nya bisa kita pilih high atau bebas, tapi semakin tinggi semakin bagus tentunya ya. Kemudian proyeksinya kita bisa pilih uniform focus atau bisa juga uniform. Kemudian di sini ada bias, softness dan lain sebagainya, nanti bisa dikembangkan lagi. Tentunya kalau ini lebih ke arah apa ya istilahnya ke pandangan itulah, ke pandangan kamera nanti, ke suasana. Nah, di sini sudah jadi, teman-teman ya. Nah, untuk bisa melihat ke bawah ya, kita butuh namanya first person controller ya, namanya first ya. Nah, di sini nanti kalian jika belum ada nanti bisa download di aset. Ini first person controller ini digunakan untuk kamera. Jadi kamera ini yang pertama kamera yang statik, yang main kamera itu adalah kamera yang diam, tidak bisa jalan-jalan. Tapi kalau first person controller dia bisa jalan. Di sini ada first person controller. Ini kita coba cek.
Nah, di sini ya, ini belum, tapi sudah bisa noleh-noleh ya ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, kita bisa menambahkan ya, bisa menambahkan material. Kita bisa menambahkan material di sini. Materialnya adalah di sini terrain politik. Nah, di sini kita bisa menambahkan material melalui, coba kita cek. Nah, di sini ini kita bisa menambahkan ya materialnya melalui ini, kita klik dulu, kemudian coba kita cari di sini. Tambahkan tekstur aja, edit tekstur. Nah, kemudian jika keluar ini, maka kita bisa memilih apakah mau dibuat bebatuan, misalnya seperti contoh saya tadi, cliff. Nah, secara otomatis akan material yang pertama itu akan yang bisa menambah, yang akan bisa. Nah, di sini jika sudah kita tambahkan tekstur yang pertama ini, kita sudah bisa, kalau berjalan, kita sudah bisa melihat apa ini, sudah bisa melihat perpindahan ya, atau move objeknya. Ya, di sini. Kelihatan Mas Amir ya, jalan ini ya Mas Amir? Kelihatan, Pak. Ya Pak, suasananya Pak, bisa juga di directional light-nya ini ditambahkan. Intensitasnya atau color-nya bisa ditambah. Diganti warna putih. Oke. Kemudian setelah itu ya, kita bisa merekayasa atau memodifikasi terrain ini, teman-teman ya. Ini dia kok di atas Pak. Nah, ya. Kita untuk melihat lebih dekat kita bisa menggunakan F. Ya, diseleksi kemudian F. Sama first person controllernya. Nah, di sini dia. Nah, yang pertama adalah kita menentukan tinggi terrainnya terlebih dahulu. Ya, tinggi terrainnya terlebih dahulu. Sebentar akan saya cek terlebih dahulu. Atau mungkin bisa memilih tekstur yang lain bisa. Nah, kalau ini lebih ke. Nah, ini untuk menambahkan tekstur. Jadi ketika tekstur ini saya usapkan, dia akan memilih atau bisa mengaplikasikan tekstur yang sedang dipilih. Ya. Nah, kemudian untuk memilih mengatur tingginya, ya. Jadi untuk terrain itu sebenarnya dia posisi defaultnya adalah di posisi 0. Ya. Kalau ketinggian 0 meternya loh, mulai dari 0. Sehingga apabila kita tambahkan tinggi, ya misalnya seperti itu, ya, kita akan sebentar nanti ya, masuk. Ya, oke. Selamat siang Pak Tio. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Nur. Selamat siang teman-teman. Ikut-ikut nimbrung dulu ya Pak. Pak, saya lanjutkan dulu materinya ya Pak. Ya, saya saya lanjutkan ya. Di sini sebenarnya untuk default tinggi dari terrain ini adalah 0 meter ya. Sehingga kalau kita buat tinggi, misalnya ini ada tingginya ya, untuk ini kita bisa membuat tingginya agak tinggi misalnya. Ya. Ada perbukitan misalnya ya. Nah ini untuk jenis bukitnya ini juga bisa apa ya istilahnya, bisa sesuai dengan brush-nya terlebih dahulu ya. Nah, bisa sesuai dengan brush-nya, sesuai dengan brush-nya.
Nah, nah ketika seperti ini kalian jangan bingung. Ini karena posisi kameranya, ya posisi first person controlnya di bawah tanah, sehingga tidak ada yang menahan ketika dia jatuh kan. Nah, ini kita naikkan dulu ke atas. Nah, ya. Jadi seperti ini untuk terrennya ya, terrennya jadi seperti ini. Tapi kelemahannya apa? Kalau tidak disetting height-nya, ya height-nya masih nol. Kelemahannya ketika nanti kita membuat kolam, ya kita membuat kolam atau sungai atau danau itu nanti jadi tidak bisa kan itu ya, tidak bisa kan sudah mentok paling bawah nol. Ya. Sehingga perlu kita naikkan lagi, ya perlu kita naikkan untuk posisi terainya, tidak dengan diangkat koordinatnya tidak seperti ini tidak, tapi dengan cara di set height-nya ya. Nah di sini kalau kita pilih di terrain itu ada pengaturan flatten height map ya di sini. Nah di sini kita mungkin bisa buat 10 meter misalnya, ya, 10 meter atau 5 meter aja tidak masalah. Nah, ketinggiannya. Ya. Kalau tadi hilang ya memang karena ini tingginya kurang dari 2 meter itulah, kurang dari 5 meter. Nah, ini juga hilang, otomatis hilang. Ya. Oke, ini saya set dulu ke posisi flatten height map-nya ke 5 misalnya. Tidak apa-apa. Nah, sehingga apabila kita membuat cekungan, sudah bisa ini. Ya, caranya bagaimana, Pak? Di sini ada, coba akan saya buat tadi dulu ya, pegunungannya atau perbukitannya. Ya. Nah, misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sini kita ingin menambahkan apanya ini, height-nya ya, paint height-nya. Di sini secara default height-nya adalah 120 meter, katakan seperti itu. Ya, sehingga tinggi sekali bisa, gitu ya. Tetapi kita bisa juga height-nya kita buat 0. Ya, kita buat 0. Sehingga ketika terrain ini kita usapkan atau brush-nya kita usapkan di sini, ya, itu bisa jadi satu cekungan. Ya, seperti itu. Ya, ini bisa jadi satu cekungan. Nah, gitu, kurang lebih. Ya, bisa jadi satu cekungan. Kalau tidak di setting height map-nya masih 0 ya, itu nanti juga tidak bisa gitu ya, tidak bisa kelihatan ada cekungannya karena default-nya adalah 0. Kemudian Pak, bagaimana menambahkan air? Ya. Nah, nanti kita mencari aset namanya aset water ya. Nah, water. Nah, di sini ada daylight water, salah satunya ada juga night water, nah, ada juga water fountain. Ya, ada banyak sini waternya. Tergantung kan nanti kalian mencari di akses store-nya nanti. Di sini saya menggunakan daylight water. Ya, daylight water ini bentuknya adalah melingkar, ya melingkar. Kemudian jika saya perbesar ini nanti akan menutup ini seperti ini. Ya, sehingga apabila kita jalankan, nah, nanti seperti ini kita jalankan. Ya, seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk water ini lebih ke aset sebenarnya, tinggal kita menarik saja itu. Nah, di sini kita juga bisa memilih water yang lain, misalnya water fountain isinya apa ini? Nah, ini lebih ke air mancur ya, lebih ke air yang air mancur itu air. Ya, mungkin saya perbesar juga bisa ini.
Nah, airnya nyumber gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini tergantung nanti kalian asetnya ya, aset itu ada juga yang keren-keren lagi pastinya. Nah, saya kembalikan lagi ke Daylight Water aja. Daylight Water. Nah, kemudian Daylight Water ini ini. Kemudian unsur yang lain dari environment terrain ini adalah langitnya ya, teman-teman ya, adalah langitnya. Nah, ini langitnya itu kita bisa men-setting, kalau kita bisa lihat di sini langitnya masih biru ya, biru polos. Ini kemudian bisa juga kita tambahkan melalui edit, kemudian render setting. Di sini ada namanya skybox material. Kita klik saja, kemudian di sini kita ambil saja skybox. Skybox ini ada banyak, kalau kalian bisa bisa mencarinya. Saya pilih yang skybox ini. Ini sudah masuk. Coba saya cek lagi. Oke. Atau bisa kita cari di sini, teman-teman ya, Sky. Sky ini ada skybox. Skybox. Nah, ini ada Sunny 1. Ada Sunny 3. Nah, ini ada Sunny 3. Coba kita masukkan Sunny 1. Juga bisa aja ya. Nah, ini sudah ya untuk. Nah, ini kalau sudah ada langitnya, ini airnya lebih apa ini lebih kelihatan mantulnya ya. Itu untuk poin atau untuk ini ya langitnya. Kemudian ada juga dikenal dengan permainan tekstur di sini ya. Tekstur ya, pengaturan tekstur di misalnya saya pindah ke sini lah ya, pindah ke sini. Ada pengaturan tekstur di mana di terrainnya ya. Ini untuk mendekat saya klik F ya, mendekat. Kemudian biar nggak jatuh saya paskan aja ada masalah. Nah, misalnya Pak, saya pengen teksturnya nggak cuma satu, gitu ya, tekstur ini terrainnya. Bisa juga dengan cara klik terrain tentunya, kemudian di sini ada kuas, ya, ada kuas. Kemudian di sini kita bisa edit tekstur, kemudian add tekstur, kemudian kita mencari teksturnya lagi. Nah, di sini adalah beberapa pilihan tekstur yang tentunya bisa kita import juga ya. Nah, itu kita bisa import. Kita coba cari. Nah, di sini ini ada grass ya, grass teksturnya. Nah, saya pengen di sekitar danaunya atau sekitar mata air ini ada grass-nya gitu ya. Nah, di sini saya menemukan grass, menemukan tekstur grass sehingga apabila kita coba masukkan ke sini, nah ini sudah warnanya sudah jadi ini ya, sudah jadi tekstur gitu ya. Coba ini kita jalankan. Nah, dan kelebihan dari Unity ini perpaduan dari teksturnya smooth ya, halus. Perpindahan misalnya dari brush terrain 1 ini dengan
Teren sebelahnya ini juga kelihatan bagus juga. Gitu ya. Nah, kemudian kita coba biar lebih paham lagi, saya menambahkan tekstur lagi. Ya. Kita bisa menambahkan tekstur lagi di bawah ya tadi dengan cari tekstur yang kira-kira sesuai. Ya. Atau jika sudah tahu kata kuncinya bisa dengan ketik aja grass gitu ya. Nah, misalnya ini saya menggunakan rumput yang kering misalnya bisa juga. Nah, gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian Pak bisa menambahkan pohon gimana Pak? Ya, cara menambahkan pohon ya bisa dengan cara yang menggunakan yang samping di sini ya, list ya. Ini kok masih kosong Pak? Ya, ini kalau kita masukkan masih kosong karena belum dimasukkan di edit list ini ya. Caranya dengan pilih add tree di sini, kemudian tree-nya kita memilih tree. Nah di sini kebetulan di aset saya ada beberapa pohon. Ya. Ini bisa kita tambahkan, add. Jika kurang ya tambahkan lagi. Yang bambu. Jika kurang tambahkan lagi. Kira-kira pohon apa yang disukai. Nah, di sini ada namanya big tree. Ya, big tree di sini bisa. Nah, salah satu yang akan saya coba adalah yang big tree ya, teman-teman ya. Kalau big tree ini kalau kita pilih, kemudian saya masukkan di sini, itu langsung jadi banyak, ya. Jadi banyak. Pak, biar keluar satu bagaimana, Pak? Nah, di sini berasnya diperkecil aja di sini, ya. Diperkecil. Kemudian biar kelihatan besar banget, kita tree height-nya atau tinggi pohonnya kita tambahkan. Kemudian width-nya juga kita tambahkan biar lebar. Sehingga kalau ini kita paling kecil atau satu, ini kalau kita klik sudah bisa menjadi satu pohon itu ya. Nah, di sini. Nah. Pak, pohonnya kok nggak kelihatan? Ini kelihatan. Cuma cahaya saya yang mungkin kurang terang tadi ya. Ini saya coba. Ya. Atau mungkin cahaya bisa dibuat dua, tidak masalah untuk fill like-nya ya. Jadi tadi untuk yang key like-nya ya, key like-nya itu untuk pusatnya itu yang biasanya sampai 100% ya ini ya. 100% misalnya ini intensitasnya 1 misalnya. Di sini bisa juga dibuat 40%. Bisa atau mungkin 0,2 juga boleh, 0,3 juga boleh. Supaya tidak begitu flat ya untuk nah di sini masih kelihatan. Tadi kan nggak kelihatan sama sekali. Ya. Jadi ada kalau di lighting kan ada namanya 3 point light ya. Nah di situ ada key light yang biasanya 100% ya. Kalau dalam fotografi itu ada di fotografi studio itu ada 3 point light. Light pertama itu 100%. Misalnya kita buat di sini 2 atau 1,5. Kalau 2 terlalu tenang kayaknya. 1,5. Kemudian yang lawannya kita buat saja misalnya 0,4, 0,5. Nah, secara teorinya 40% dari 100%. Ini supaya apa? Supaya nanti bayangannya tidak terlalu flat. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah kita tambahkan pohon. Pak, kalau ingin tambahkan pohon lain lagi bisa, Pak? Bisa. Ya. Misalnya di sebelah sini kita tambahkan pohon bambu misalnya ya. Nah, bisa full aja bisa kok ya. Sehingga nanti jadi perkebunan bambu nantinya. Tapi kan kalau seperti ini kan dia nanti jadinya lebih
apa tidak alami kan gitu kok kelihatan baris berbarisnya itu. Nah, itu saya undo. Nah, kalau saya lebih enak satu persatu nih. Gitu. Nah, di sini teman-teman selain pohon, ini adalah unsur pohon yang pertama. Mungkin saya tunjukkan unsur pohon tadi. Nah, ini kayaknya kalau ini jadi kayak hutan ya memang seperti ini. Nah, unsur yang lain selain pohon ya, selain pohon kita juga bisa menambahkan yang lain ya. Bisa menambahkan unsur yang lain, salah satunya kita bisa menambahkan rumput ya. Ini saya turunkan biar tidak jatuh ketika di play. Nah, di sini untuk bisa menambahkan rumput ya, kita bisa menggunakan yang di sini ya, di samping itu ada namanya place plan ya. Kalau ini kan tree tadi, ini adalah plan-nya. Nah, ini kemudian kita pilih edit detail, kemudian add grass tekstur, kemudian di sini kita pilih saja pilihannya di sini banyak. Ya. Ketik aja grass. Ya. Nah, misalnya grass yang atas ini kita add-kan, kemudian bisa juga dengan menambahkan grass yang lain. Selain grass juga ada yang lain selain grass. Ya. Bisa juga dengan grass yang lain. Coba kalau ini, contohnya bambu ya, banana juga bisa ini. Outdoor juga bisa. Banana coba. Nah, sekarang kita akan coba memasangkan brush-nya ya, teman-teman ya. Grass-nya, kita pilih grass yang kedua ini, coba kita praktekkan ya. Nah, kita klik saja di sini. Ini kita atur opacity-nya bisa opacity ya. Opacity artinya semakin rendah dia akan semakin jarang-jarang juga. Strength-nya juga. Nah, misalnya dalam satu pohon ini di bawahnya ada ini, ada rumputnya. Coba kita play. Nanti kalian akan dapat melihat ini ya, rumputnya sudah bisa bergoyang-goyang nih, rumputnya. Jadi bisa lebih natural gitu ya. Target strength-nya, opacity. Nah, kalau ini saya tadi brush-nya saya maksimalkan. Dia penuh dengan rumput. Ya, ya di sini. Nah, di sini ya. Kemudian apalagi coba kita klik banana, ini akan bisa kita gunakan ya, nanti. Saya arahkan ke sini, banana itu. Ya, hampir banana seperti ini. Tapi ada juga yang lain sih ya. Grass. Nah, untuk gini teman-teman ya, untuk mengatur dari grass-nya ya, untuk mengatur dari tinggi rumputnya, kita bisa menambahkan di sini, tapi pengaturannya sayangnya tuh sebelumnya, sayangnya. Jadi ketika kita menambahkan grass atau bisa juga kita edit, ya, kita edit di sini ada pilihan maksimal height-nya. Ya. Misalnya kita buat 0,5, nanti secara otomatis dia akan kecil, tingginya akan menurun, maksimal height-nya juga bisa kita atur. Ya.
Kemudian dari segi warnanya jika mungkin terlalu apa tadi, terlalu terang, terlalu saturate atau terlalu cerah, ya, itu nanti juga bisa kita atur warnanya tadi. Jadi tadi melalui ini edit, kemudian edit lagi, kemudian ini kita bisa turunkan. Jadi saya pilih yang ini. Kita bisa turunkan warnanya, kemudian kita pilih width-nya dikurangi jadi berapa, ya. Maksudnya lebarnya ya. Apakah kecil-kecil atau mungkin besar-besar. Nah, kalau ini saya buat lebih kecil-kecil. Jadi bisa, kalau tadi kesannya seperti alang-alang ya. Ini lebih ke rumput beneran ini. Jadi masih bisa diatur. Oh ya, silahkan mungkin ada yang ingin tanyakan untuk terrain mungkin secara global seperti itu. Silahkan ada yang ditanyakan. Mas Amir mungkin ada yang ditanyakan Mas Amir? Iya Pak. Ini kalau dilihat dari video kan di streamingnya agak patah-patah. Itu karena berat atau memang cuma di Google Meet-nya aja ya Pak? Kalau tempat saya ini lancar, Mas. Berarti streamingnya, berarti ke streamingnya. Oh iya gitu ya. Kalau Ya kalau kalian bisa, dilihat, mhm. kalau, nah ini kan kalau kita turun ke dalam air, ini kan dia kayak nggak ada airnya ya. Nanti kita bisa mencari script untuk biar efek blur itu ada efek blurnya. Kalau ini di tempat saya nggak anu Mas, nggak nge-lag kok Mas. Ya, nggak nge-lag. Oke Pak. Jelas mungkin yang perlu diperhatikan adalah jumlah pohonnya ya. Kalau jumlah pohonnya kok banyak banget tentunya dia akan semakin nge-lag. Kalau hanya sekedar terrain kemudian pohonnya terkecil ada air dan lengkap lah, saya yakin tidak terlalu berat. Yang penting kata kuncinya di pohonnya ya, di pohonnya. Nah, seperti ini aja bisa kalian gunakan untuk game ya, untuk environment game. Misalnya gamenya di sini misinya mencari apa, bunga, kemudian dikejar-kejar musuh gitu ya. Di sini ada informasi skornya, informasi nyawanya dan lain sebagainya. Ini sudah jadi aset ini. Ya, seperti itu. Nah, untuk pengembangan ya, untuk kalian kedepannya pengembangannya yang ya banyak-banyak mencari aset ya, mencari aset yang bisa digunakan untuk membangun misalnya pohon ya, cari tree yang model yang lain misalnya. Kalau ini terinya kan hanya satu, mencari aset-aset yang kira-kira bagus seperti itu. Demikian mungkin jika tidak ada pertanyaan ya bisa saya tutup terlebih dahulu untuk pertemuan saya. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Pak Tio ya untuk materi berikutnya. Itu. Selamat siang Pak, selamat sore Pak Tio. Sore Pak. Oke, monggo Pak, monggo bisa dilanjutkan Pak untuk materinya bisa ditambahkan, silahkan. Oh ya, makasih Pak. Ya sama-sama Pak. Halo teman-teman, masih sadar puasa. Di sini ada teman-teman kakak angkat muding 2017. Saya nggak pakai kamera ya, nggak ada kamera soalnya. Studio atau di mana Pak? Ini di studio. Oh iya iya iya. Iya. Iya Pak. Karena kita belum punya bahan untuk game prototipenya, saya paling hari ini ngasih insight dulu aja ya. Ngasih insight kira-kira bakal ketemu apa sih kita nanti kalau misalkan masuk ke game 3D. Nah, di game 3D ini nanti tentu saja kita
perlu karakter